Membicarakan Bali tidaklah lengkap bila membicarakan budaya Bali. Budaya Bali telah lama mendapat pengakuan dunia internasional sebagai budaya adiluhung, baik dalam bentuk kesenian tari, tabuh, seni lukis maupun pahat, semua mendapat apresiasi dari berbagai kalangan di dalam negeri maupun luar negeri. Sebuah ciptaan kesenian tentu hanya dihasilkan oleh para seniman yang mempunyai kelebihan, bakat dan potensi yang besar. Selain faktor pendidikan yang bersifat formal maupun informal, faktor lain yang tak kurang pentingnya, bahkan kadang-kadang sangat menentukan bagi seorang seniman adalah faktor pembawaan. Kesenian dan kebudayaan suatu bangsa amat tergantung kepada para pendukungnya. Kondisi stagnan bisa terjadi atau bahkan ciri khas kepribadian bangsa dapat pula punah. Tidak demikian halnya dengan kebudayaan Indonesia. Nilai-nilai budaya yang tinggi dapat mempersatukan bangsa yang sesungguhnya terdiri atas berbagai suku bangsa yang mempunyai corak budaya masing-masing. Namun justru corak budaya daerah yang beragam itulah puncak-puncak budaya bangsa Indonesia yang mengagumkan. Kebudayaan yang besar ini dapat hidup terus bahkan berkembang selaras dengan kemajuan bangsa karena perhatian yang besar dan kecintaan mendalam serta rasa memiliki para pengembannya. Hal ini pula yang membuat adanya upaya-upaya melestarikan, mempertahankan dan kemudian mengembangkannya agar selaras dengan tuntutan zaman dan perkembangan teknologi. Para seniman Seniwati Bali menyadari bahwa budaya Bali adalah sebuah warisan yang tak ternilai harganya. Untuk itulah masyarakat, terlebih yang langsung berkecimpung dalam kesenian, khususnya seni tari, berusaha untuk mempertahankan dan kemudian mengembangkannya sehingga jadilah apa yang dapat kita saksikan dan nikmati keindahannya kini. Demikian halnya dengan kehadiran tari pendet di Bali. Berbicara masalah tari pendet, tentu tidak bisa lepas dari Banjar Lebah di Jalan Kecubung Denpasar dan Banjar Kedaton di Jalan Hayam Wuruk Denpasar. Guru Besar Institut Seni Indonesia ISI Denpasar, Profesor Dr. Iwayan Dibio mengatakan, tari pendet dinilai mampu menjadi sumber inspirasi bagi penciptaan tari-tari kreasi baru maupun tari kontemporer yang disajikan sebagai seni bali-balihan, yaitu pertunjukan seni yang bersifat sekuler. Tari pendet adalah tarian kelompok yang biasanya ditarikan oleh sekelompok remaja putri, di mana setiap orang penari membawa sebuah mangkok perak atau bokor yang berisikan bunga berwarna-warni. Pada akhir tariannya, para penari menaburkan bunga-bunga yang mereka bawa ke arah penonton sebagai wujud ungkapan dan ucapan selamat datang. Pendet merupakan salah satu tarian paling tua di antara tarian-tarian sejenis di Pulau Bali dan diperkirakan lahir tahun 1950 silam. Penggagas dari tarian tersebut adalah dua seniman besar kelahiran Desa Sumerte Denpasar, yakni Iwayan Rindi dan Ketut Reneng dari Banjar Kedaton Sumerte Denpasar. Kedua seniman ini menciptakan tari pendet penyambutan dengan 4 orang penari untuk disajikan sebagai bagian dari pertunjukan turistik di sejumlah hotel yang ada di Denpasar, Bali. Tari pendet pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura. Tarian ini merupakan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah tari pendet menjadi ucapan selamat datang meski tetap mengandung anasir yang sakral religius. Sederet tamu penting pada tahun 1950-an, termasuk kedatangan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Bung Hatta, kerap disambut dengan tari pendet. Begitu mereka menginjakkan kaki di Bandara Ngurah Rai atau di kantor gubernuran di Denpasar. Karena sering ditampilkan di depan presiden dan tamu negara lainnya, tidak mengerankan tari pendet begitu cepat dikenal, bahkan dikagumi berbagai kalangan dari belahan dunia. Mungkin tak pernah terbersit dalam benak Wayan Rindi, maestro tari sekaligus pencipta tari pendet, untuk mematenkan hasil karyanya. Mungkin bila dirinya masih hidup, ia akan merasa sangat sedih ketika tari pendet justru diklaim negara tetangga.
Wayan Rindi adalah penekun seni tari yang dikenal karena kemampuannya mengubah tari dan melestarikan seni melalui pembelajaran pada generasi penerusnya. Salah satunya terekam dalam beragam foto semasa hidupnya yang aktif mengajarkan beragam tari Bali, termasuk tari pendet pada keturunan keluarga maupun di luar lingkungan keluarganya. Kisah Rindi berawal pada 1930-an ketika masyarakat Badung dikejutkan kehadiran tari gandrung lawangan. Masyarakat begitu terpesona dengan olah gerak seorang penari belasan tahun. Siapa sangka penari gandrung berkarisma itu ternyata Iwayan Rindi, kelahiran Banjarlebah, Denpasar tahun 1917. Sejak usia kanak-kanak ia dipungut oleh seorang petani Banjar Tegalingga. Dari petani inilah Rindi diperkenalkan dengan dunia tari lewat empu tari ternama seperti Iwayan Lotring dari Kute, Nyoman Kaler dari Pemogan, serta oleh penabuh Iregok dari Ketapian Denpasar. Dari tempaan energi-energi seni bertuah para maestro inilah Rindi lahir dan tumbuh menjadi seniman tari yang utuh, penguasaan teknik tari berenergi taksu, sekaligus menumbuhkan cita rasa intuisi yang selalu berkembang maju. Seiring popularitas Rindi yang merangkak naik, hampir seluruh pencinta seni tari di Bali mengenal Rindi remaja. Berbagai undangan ia hadiri dengan menyuguhkan bermacam keahlian menari. Rindi kemudian tumbuh dewasa secara usia dan matang dalam hal pikiran dan visi berkeseniannya. Kehadirannya selalu ditunggu oleh segenap masyarakat pencinta seni, khususnya seni tari di Bali. Sejak itu ia mulai menapaki ruang-ruang antusiasme masyarakat akan kegandrungan pada keindahan tari dan tabuh Bali yang berenergi. Tari pendet lahir saat almarhum Iwayan Rindi mengungkapkan keinginannya untuk melahirkan sebuah tari penyambutan untuk tamu, dengan ditemani salah satu kawan yang sama-sama mengajar tari di rumah Rindi, yaitu Niketet Reneng. Keduanya memutuskan untuk membuat satu macam tarian dengan mengambil pakem tari pendet Wali sebagai roh tariannya. Ini terjadi dalam dasawarsa 50-an. Baik Rindi maupun Reneng sama-sama tidak menghilangkan unsur gerak dan bentuk kostum tari yang menjadi pakem tari sebelumnya, yaitu tari pendet Wali. Hanya saja mereka memodifikasinya dan mengubah fungsi tarian menjadi tarian penyambut tamu. Salah satu bentuk koreografi hasil modifikasi tersebut adalah penambahan adegan pelemparan bunga ke arah tamu di bagian akhir sebagai wujud penghormatan akan tamu. Alit Arini bersama Gusti Putusite, Luh Roni, dan Wayan Merti adalah orang pertama yang memeragakan tari pendet guna menyambut kedatangan wisatawan asing. Modifikasi terhadap tari pendet terjadi lagi pada tahun 1961. Beberapa seniman seperti Iwayan Brate mengubah pola jumlah penari yang awalnya 4 orang menjadi 5 orang penari. Tak kalah luar biasa lagi pada tahun 1962, Iwayan Brate menyuguhkan tari pendet dengan jumlah penari yang tidak sedikit. Sebanyak 800 orang penari disertakan dalam pagelaran tari pendet massal kala itu. Tarian ini bertepatan dengan momentum dalam rangka memeriahkan upacara pembukaan Asian Games di Jakarta. Bagi Rindi, menyaksikan perkembangan tari pendet yang diciptakannya cukup sampai tahun 1976 saja. Pada tahun itu Rindi, sang maestro pencipta tari pendet, berpulang dengan damai. Ia meninggal dunia setelah berbagi pengetahuannya tentang makna dan gerakan tari kepada puluhan bahkan ratusan orang. Tinggal murid-murid dan anak keturunannya yang setia memelihara dan menularkan nilai-nilai seni itu ke setiap generasi. Sekian lama bergelut dengan dunia tari, mungkin tidak sepintas pun terbersit dalam alam pikir Rindi untuk mematenkan buah karyanya itu. Selain dengan alasan belum adanya hak paten waktu itu, juga karena tari pendet mengandung unsur keluasan nilai religius dan sakral. Sehingga Rindi tidak memiliki keberanian untuk mempatenkan tari pendet sebagai hasil cipta manusia, padahal masa itu tari pendet sudah dianggap sebuah karya yang begitu luar biasa. Bagi para putra almarhum Wayan Rindi dan juga bagi Iwayan Dipie, menghargai dan melindungi setiap hasil karya anak bangsa adalah kewajiban negara. Rindi boleh tidak mempatenkan buah kreativitasnya dalam memodifikasi seni tari, namun bukan berarti pemerintah hanya berdiam diri
atau baru beraksi ketika ada pihak luar yang mengklaim. Rindy kini telah damai di alamnya sendiri.